dan upaya penguatan daya beli masyarakat. Ruang untuk mendorong kredit UMKM juga perlu dilakukan dan sekaligus menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa menjaga stabilitas saja belum cukup. Bank Indonesia juga perlu terus memperkuat bauran kebijakan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tentunya perlu juga diikuti oleh mandat dan tanggung jawab yang semakin besar, sehingga menuntut kapasitas kelembagaan yang semakin kuat dan adaptif. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, mempertimbangkan tantangan perekonomian serta mandat yang diemban oleh Bank Indonesia, maka bila kami mendapatkan amanah menjadi Gubernur Bank Indonesia, kami akan menjalankan visi yang ditopang dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis. Visi kami adalah menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespon tantangan serta kredibel dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan visi tersebut akan dicapai melalui 3 misi. Yang pertama, menjaga stabilitas sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi pertama ini sesuai dengan mandat Bank Indonesia, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi ini merupakan bagian terintegrasi dari misi pertama, menjaga stabilitas, karena stabilitas yang kuat akan dapat memberikan kepastian berusaha dan akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Misi ini memastikan bahwa stabilitas dapat bergerak seimbang dan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan misi ketiga adalah memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui sinergi merah putih. Misi ini menegaskan bahwa Bank Indonesia akan melakukan koordinasi erat dengan pemerintah, otoritas, dan berbagai pihak dalam merespon tantangan yang masih kuat dan mencapai tujuan Indonesia 2045. Tentunya juga sinergi yang perlu juga kami lakukan adalah bersama dengan wakil rakyat, yaitu DPR, dan juga tentunya dengan perwakilan daerah. Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke inisiatif strategi 1, penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia. Bauran kebijakan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna merespon tekanan terhadap sektor eksternal, nilai tukar, dan inflasi, sehingga dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif yang dapat mendukung stabilitas harga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, dari sisi moneter, fokus utama tetap menjaga stabilitas dengan tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. BI rate akan diarahkan secara preemptif dan forward looking untuk menjaga stabilitas rupiah. Stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus diperkuat melalui smart intervention. Operasi moneter pro market akan dioptimalkan agar transmisi kebijakan semakin efektif dan likuiditas tetap memadai bagi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Kedua, kebijakan makroprudensial akan semakin pro-growth, namun tetap prudent dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai instrumen makroprudensial akan dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan khususnya kepada sektor-sektor prioritas. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran akan diarahkan untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital secara aman, efisien, dan inklusif. Digitalisasi melalui transaksi KRIS akan terus dilanjutkan, dan per Juli 2025 transaksi KRIS tumbuh 82,4% dengan pengguna sejumlah 67,5 juta dan jumlah merchant 45,5 juta, di mana 96,7% diantaranya adalah merchant UMKM. Penguatan perlindungan konsumen, pencegahan fraud, dan mitigasi risiko cyber juga akan menjadi prioritas kami. Namun satu hal, digitalisasi tidak meninggalkan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Bank Indonesia akan tetap memastikan ketersediaan rupiah yang berkualitas dan layak edar di seluruh wilayah NKRI termasuk daerah 3T. Selanjutnya, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar falas akan diakselerasi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan meningkatkan ketahanan pasar keuangan domestik.
Untuk kebijakan pendukung, kami highlight khusus untuk yang regional, karena kami melihat pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditopang oleh kemajuan seluruh daerah. Bank Indonesia akan memperkuat peran 46 kantor perwakilan dalam negeri kami sebagai strategic partner pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta mendorong ekonomi kerakyatan sesuai karakteristik masing-masing daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat melalui berbagai program kolaborasi seperti pengendalian inflasi, ketahanan pangan, digitalisasi daerah, serta percepatan reformasi struktural agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami masuk ke inisiatif strategis kedua, yaitu kebijakan lalu lintas devisa. Kebijakan lalu lintas devisa akan menjadi perhatian serius kami, sesuai dengan mandat BI berdasarkan undang-undang. Dengan berbagai tantangan terkait sektor eksternal, baik dari sisi makro dan infrastruktur LLD, kami ke depan akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LLD, khususnya terkait dengan pengawasan berbasis digital dan subtek. Hal ini penting mengingat waktunya sudah habis, tapi saya minta dipercepat. Baik, Pak. Ya, saya tambahin sedikit. Baik. Ya, mengingat potensi under invoicing yang cukup besar, namun kami tidak bisa sendirian karena data terkait LED melibatkan banyak pihak. Kemudian yang ketiga terkait dengan keuangan inklusif dan berkelanjutan, di